Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami santri PT Darul Rahman di acara Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Kali ini saya Alvito akan menjadi pembawa acara pada Kultum hari ini, dan saya ditemani kembali dengan teman saya Ardan. Kali ini kita akan membahas tentang Keutamaan puasa Ramadan. emang apa sih keutamaan puasa Ramadan? Nah, perlu sahabat Madaniyah tahu, puasa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah apabila kita menjalani puasa Ramadan dan melakukan amalan-amalan baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila umat Islam, umat muslim melaksanakan puasa Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Madaniyah, kali ini kita akan membahas 5 keutamaan berpuasa. Apa yang pertama, Dan? Keutamaan yang pertama yaitu puasa adalah amalan yang sangat besar. Nah, sahabat Madaniyah, jadi kalau puasa bukanlah suatu amalan yang besar, maka tidak mungkin diwajibkan atas orang-orang sebelum kita untuk berpuasa. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sahabat Madaniyah, jadi jika sudah diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kita, sampai sekarang diwajibkan kepada kita, nah itulah yang menandakan bahwa puasa adalah amalan yang sangat agung. Oke, sekarang kita akan membahas keutamaan yang kedua. Nah, sahabat Madaniyah, jadi keutamaan yang kedua adalah puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Muttafaq alaih. Nah, sahabat Madaniyah, seperti hadis yang telah kita dengar di atas, bahwa ada 2 syarat untuk dosa kita yang terdahulu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Iman adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho atas diwajibkannya puasa terhadap kita. Jadi kita sami'na wa ata'na dalam menjalankan puasa tersebut dan tidak ada keterpaksaan dalam menjalaninya. Yang kedua adalah pengharapan. Jadi kita berharap pahala dan keridhaan atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita sudah meyakinkan atas puasa tersebut, kemudian mengharapkan pahala, jadi insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sahabat Madaniyah. Kalau kita ingin menjalankan puasa Ramadan, harus ikhlas dan juga mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, seperti hadis yang di atas, barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaqun alaih. Baik, sahabat Madaniyah, tadi kita sudah membahas 2 keutamaan berpuasa. Nah, sekarang kita akan membahas keutamaan berpuasa yang ketiga. Apa, Dan? Nah, keutamaan berpuasa yang ketiga adalah pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu. Pahala puasa diberikan tanpa adanya perhitungan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, semua amalan anak Adam untuknya, dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa amalan-amalan yang lain
dapat dihitung sesuai dengan amalan tersebut, seperti dilipat gandakan menjadi 10 atau dilipat gandakan menjadi 700 kali. Namun kata Allah, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya. Jadi hanya Allah yang dapat membalas pahala puasa kita. Oke, sahabat Madania, ada lagi nggak Dan yang kita mau bahas? Nah, ada itu. Jadi keutamaan puasa yang berikutnya adalah ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Bisa kita bayangkan ketika kita berbuka puasa, setelah kita berpuasa seharian penuh dengan menahan lapar, menahan dahaga, kemudian kita berbuka, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kita dalam berbuka. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Rabb kita, yaitu Allah di akhirat. Dan inilah bahagia yang tidak ada bandingannya di dunia sedikit pun, yaitu bisa bertemu langsung dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kira-kira Dan, ada lagi keutamaan puasa yang lain? Nah, dan itu, ini yang terakhir. Bahwa puasa dapat memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Seperti halnya dengan Al-Quran yang memberi syafaat kepada para pembacanya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Lalu puasa itu akan berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran pun juga berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah SAW berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Bayangkan sahabat Madaniyah, kita bisa mendapatkan satu lagi syafaat untuk membantu kita, untuk menolong kita di hari kiamat kelak. Jadi kita masih ada kesempatan lagi untuk menambah terus puasa kita hingga akhir nanti dan mendapatkan syafaat untuk di hari kiamat kelak. Wah, siapa yang nggak mau dapat satu syafaat lagi untuk menolong kita di akhir kelak? Ada syafaat Quran untuk menolong kita, ada syafaat puasa, dan insya Allah syafaat dari sang Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Madaniyah, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya membahas 5 saja keutamaan puasa. Nah, untuk sahabat Madaniyah di luar sana, tetap jaga kesehatan, tetap memperbanyak ibadah dan doa di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya, akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.